Amelia. Hari ini maskeran ya, karena mau keluar dari rumah. Hari ini saya mau pergi ke proyek rumah saya yang lagi dibangun. Dan kenapa saya pilih hari Minggu? Karena hari ini nggak ada tukang kerja, jadi nggak ketemu banyak orang. Ini kurang lebih dari rumah saya ke rumah yang baru itu sekitar 10-15 menit. Kalau jalanan lancar ya bisa lebih cepat. Saya mau cerita apa ya. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh pernah diramal nih ya. Kalau saya itu akan pindah rumah beberapa kali. Kalau nggak salah sih 3 kali. Waktu itu saya nggak mikir apa-apa ya. Mama saya juga nggak mikir apa-apa. Paling kalau pindah-pindah rumah itu mungkin kontrak rumah sana sini, jadi kontraktor. 3 kali pindah rumah baru bisa beli rumah yang terakhir. Nah ternyata kenyataannya 3 kali pindah rumah ini saya adalah beli rumah. Dan benar sekarang ini saya sudah punya rumah yang ketiga. Dan ada lagi aset yang lain, tapi bukan dalam bentuk rumah ya. Nah, kalau dipikir-pikir ibu rumah tangga seperti saya beli rumah satu aja itu mungkin butuh waktu yang lama ya, butuh waktu bertahun-tahun. Kalau kita KPR rumah itu bisa 15-20 tahun baru kebeli satu rumah. Itu pun harus nyisihin gaji yang kalau misal kita kerja sebagai karyawan ya, otomatis kita harus benar-benar menyisihkan gaji, ngencengin ikat pinggang supaya bisa bayar cicilan. Terus pertama ngumpulin DP dulu baru bayar cicilan. Rumah saya yang pertama ya saya beli dengan cara seperti itu. Suami saya kan seorang karyawan, sedangkan waktu dulu saya online shop saya ya lumayan menghasilkan. Saya bisa nabung dari situ. Akhirnya dari tabungan saya dan tabungan suami yang seorang karyawan digabung, terbelilah rumah yang pertama. Rumah yang pertama ini rumahnya kecil di pinggir kota, jadi ya yang sesuai dengan budget kami pada waktu itu. Lalu saya ketemu sama sebuah bisnis ini benar-benar keren teman-teman. Akhirnya hanya dalam waktu singkat rumah saya yang pertama bisa kebayar lunas setelah saya join di bisnis ini ya. Terus rumah saya yang kedua juga saya beli dari bisnis ini, dan rumah saya yang ketiga. Yang lucunya lagi nih teman-teman, saya itu pindah rumah tiap anak saya itu umur setahun atau 2 tahun. Dulu waktu anak saya yang pertama si Ken itu lahir umur 2 tahun, saya pindah di rumah saya yang pertama. Terus Jaden umur 2 tahun kurang, saya pindah di rumah yang kedua. Dan ini sih rencananya saya mau pindah pertengahan tahun, tapi ini karena situasi lagi nggak bagus ya, lagi corona ini mungkin agak mundur ya. Bersyukur ya teman-teman bisa mengalami percepatan, bisa mengalami perubahan hidup melalui sebuah kendaraan bisnis yang luar biasa. Nah nanti saya mau review sedikit ya, kira-kira rumah saya itu seperti apa. Tapi masih kosong nih teman-teman. Sudah sampai. Ini sebenarnya sudah, kalau dari rumahnya sendiri, perumahannya tuh sudah jadi, sudah selesai. Cuma kita ada tambah-tambah, ada perubahan beberapa.
jadi ya masih berantakan. Kita masuk yuk. Nih nanti kantor saya di sebelah sini. Nah, nanti disekat ke ruang keluarga. Ini ruang keluarganya. Sebenarnya rumahnya yang ini dengan rumah saya yang sekarang ini lebih kecil ya. Cuma kita tuh suka sama lingkungannya. Ini seminggu ini kita buat taman di belakang. Kecil tamannya, tapi yang penting ada pemandangan hijau-hijaunya. Itu ada kolam ikan. Ini buat kolam renang anak-anak aja ya. Ini buat kolam ikan ya. Sudah lumayan kelihatan sih tamannya. Dan nanti untuk jemur, untuk cuci baju. Nah kalau kita di sini posisi lagi santai, nah kita lihat ke taman, ada suara-suara ikan, suara-suara air mengalir maksudnya. Rasanya adem. Ini instalasi listriknya juga sudah nyala, listriknya sudah terpasang dan naik. Ini pemandangan dari atas. Oh, tunggu. Kita bisa lihat Semarang dari atas nih, tuh kan kelihatan pemandangan di Semarang. Asal rumah di depan belum dibangun, nah itu bisa kelihatan. Kalau malam pasti bagus lampu-lampunya. Hawanya di sini juga enak loh, adem, banyak angin. Kamar anak-anak. Nanti tinggal diisi interiornya. Ini kamar utama saya. Saya suka kamarnya karena gede. Tuh. Masih ada walk-in closetnya. Terus ini kamar mandinya. Dikunci. Jadi salah satu impian saya itu kan suka sama fashion ya. Saya suka banget beli baju. Walaupun saya bukan model ya, badannya nggak mendukung jadi model. Saya itu suka banget sama baju. Jadi saya tuh punya impian, saya pengen punya kamar yang ada walk-in closetnya. Nah ini nanti kamar impian saya terwujud di sini. Jemuran. Oke, begitu teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, supaya saya semakin semangat nih sharing, dan supaya channel ini terus berjalan. Nah teman-teman, setiap orang itu kan pasti punya impian ya. Mungkin salah satunya adalah beli rumah sendiri. Walaupun nggak semua orang punya impian yang sama ya, tapi pastilah ada banyak orang yang kepingin punya rumah sendiri. Apalagi yang saat ini masih jadi kontrak rumah sana sini, mungkin masih tinggal di rumah orang tua atau tinggal di pondok mertua indah, pasti kepingin punya rumah sendiri supaya lebih bebas ya. Biar bagaimanapun tinggal di rumah sendiri itu lebih enak ya daripada tinggal di rumah orang.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memiliki rumah? Ya, ada 3 cara. Ya, saya mau berbagi ini. Ada 3 cara untuk punya rumah sendiri. Yang pertama, menang undian. Tapi itu peluangnya sangat kecil sekali, teman-teman. Sangat susah ya kalau mau mengandalkan undian. Yang kedua, ya dengan KPR. Kalau kita bekerja, kita kumpulin DP-nya, kita mulai cari rumah, kita beranikan diri. Harus bisa beli rumah, yang tidak mau dengan KPR. Kalau rumah kita tunda-tunda, nggak beli-beli, nunggu punya uang dulu baru bisa beli, keburu harga rumah makin mahal. Saat tabungan kita cukup, harga rumah makin mahal, nggak kebeli lagi. Jadi harus berani nekat gitu. Yang ketiga, kalau mau dengan cara yang paling cepat, yang lebih cepat, yaitu dengan berbisnis seperti saya. Hanya dalam waktu kurang dari 7 tahun saya sudah bisa memiliki beberapa rumah dengan menjalankan bisnis ini. Dan hebatnya saya jalankan bisnis ini dari rumah. 90% saya kerjakan bisnis ini secara online. Dan hasilnya nyata. Hasilnya bisnisnya di dunia online, di dunia maya, tapi hasilnya di dunia nyata. Dan ini mungkin banget terjadi. Saya dan teman-teman saya banyak yang sudah mengalami percepatan ekonomi seperti ini. Nah, pertanyaannya lagi, bisnis apa nih yang bagus? Bisnis apa yang harus dijalankan? Nah, untuk info lebih lanjut, boleh nanti tanya-tanya detail sama saya ya. Kontaknya ada di Oke teman-teman, sekian sharing dari saya. Bye-bye. Jangan lupa klik like, subscribe, oke?